Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang sangat mulia ini, mari sama kita posisikan diri kita sebagai abdan syakura, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, teriring dari pakaian yang indah, kerudung yang indah, gamis yang indah. Pada malam hari ini kita memuji seorang makhluk yang teramat indah, yang kelahirannya bukan hanya dinantikan oleh seluruh penduduk bumi, tetapi kelahiran beliau adalah rahmatan lil alamin, yaitu Habibanal Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita bisa duduk di samping Rasulullah, amin. Kita dapat mencium tangannya Rasulullah, kita dapat memandang indahnya wajah Rasulullah, dan Rasul pun mengakui kita sebagai umatnya, amin ya Rabbal. Baik, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban, betul? Berarti sedikit lagi lebaran. Puasa dulu ya. Orang elok mah pengennya buru-buru lebaran ya. Nih Masya Allah. Berbicara tentang bulan Sya'ban, ini adalah bulan persiapan Bapak. Apa? Bulan persiapan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapkan iman dan takwa. Yang kedua, persiapkan finansial. Yang ketiga, persiapkan kesehatan kita. Baik, ayo yang pertama persiapkan spiritual, persiapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ayo yang dulu jarang dan males datang ke masjid, mulai sekarang ayo tambah volumenya, tambah rajinnya datang ke masjid. Setuju? Ibu, saya mau tanya sama ibu. Ibu suaminya sholatnya di masjid apa di rumah? Bapak tenang Pak, saya nanya ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu ini, bukan ya. Ibu, suami ibu sholat di rumah apa di masjid? Di masjid, alhamdulillah. Kalau ada suaminya yang sholat di rumah, besok beliin mukena warna pink ya Bu. Kenapa? Karena la sholata rijalil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sembahyang tetangga masjid kecuali di mas. Ayo perbaiki ibadah sholat kita kepada Allah ya. Kemarin baru saja bulan Rajab dan wangi-wanginya pun masih kecium sampai sekarang. Berbicara bulan Rajab ini, Masya Allah, ada satu kewajiban, yaitu Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Awas, akhir zaman tuntunan sudah mulai banyak menjadi tontonan, dan tontonan pun sudah banyak yang menjadi tuntunan. Belum lama kita dengar di Tasikmalaya ada orang ngaku jadi nabi, dapat wahyu di Gunung Kulut di pohon singkong. Apa katanya? Sholat boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Takbiratul ihram kita udah cakep banget Bapak, betul gak? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah yang maha besar, berarti selain Allah kecil, begitu. Kalau sholat boleh pakai bahasa daerah masing-masing, orang Sunda datang, Allah nu maha agung, boleh gak kira-kira? Datang orang Padang, Allah nang gadang. Datang orang Betawi rada konyol, Allah yang gede banget, boleh gak kira-kira? Jangankan sholat pakai bahasa daerah, sholat pakai arti aja nggak boleh Bapak. Ini sekarang udah macam-macam banget ya. Katanya sholat boleh pakai terjemahan, si imam baca dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Boleh gak Bu? Boleh gak Pak? Saya yakin Ibu, saya yakin Bapak,
kalau sholat boleh pakai terjemahan, kalau sholat boleh pakai arti, si imam baca makmumnya pada joget. Percaya gak? Kalau nggak percaya saya buktiin. Tadi imam surah pertama baca Fatihah pakai arti, dia baca surah kedua surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca artinya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Makmum nyautin dari belakang, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ngaco salatnya. Benar tidak? Makanya jelas Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zubadnya, fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Makanya duduk kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, ayo niatkan yang pertama limardhatillah, mencari keridhaan Allah. Yang kedua niat menghilangkan kebodohan diri sendiri, dan selanjutnya niat untuk menghilangkan kebodohan orang lain, dan terakhir niat untuk menghidupkan dan mengembangkan agama. Inilah niat dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, yang pertama awas jangan pernah keluar dari mencari ridho Allah. Dan yang kedua, hadir di majelis ilmu, hadirkan bahwa diri kita ini bodoh. Sehingga apa? Apapun yang diterangkan oleh guru-guru kita, maka kita pastinya akan ikhlas menerima ilmu-ilmunya. Selama konsep ilmu minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, berarti kewajiban menuntut ilmu selama hayat masih di kantong badan, di situ masih tetap ada. Terkadang mohon maaf, ibu-ibu kan kadang-kadang paling resep merubah dalil. Minal mahdi ilal lahdi diganti sama ibu-ibu minal mahdi ila nikah. Akhirnya apa? Kalau udah pada menikah pada males ngajinya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini mah insya Allah enggak ada. Orang sono, tapi katanya pindahan dari sini. Nih masya Allah ya, minal mahdi ilal lahdi. Ayo ngaji pada hari ini. Nih persiapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ulama-ulama kita mengajarkan apapun yang nanti dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka lakukanlah pada bulan Sya'ban. Ketika di Ramadan ada puasa wajib, maka di bulan Sya'ban ini ayo Pak perbanyak juga puasa sunnahnya. Kalau di bulan Ramadan ada kewajiban zakat, maka di bulan Sya'ban ini ayo perbanyak bersedekah. Ya, kalau di bulan Ramadan kita berlomba-lomba tadarus Quran, mengkhatamkan Quran, maka ayo bulan Sya'ban ini perbanyak membaca Al-Qur'an. Kayak tadi itu guru kita yang baca qori, masya Allah suaranya luar biasa. Ya, beliau mah enak duduk sambil baca. Kalau jadi penceramah kelamaan duduk bingung juga Pak. Ya, jamaah nggak pada kelihatan. Ada yang di ujung menara. Alhamdulillah. Nih persiapkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan apa yang perlu kita persiapkan berkaitan tentang ilmu puasa. Nah ini penting. Ya, paling tidak kita tahu mana itu pembatalan puasa dan mana itu pembatalan pahala puasa. Ini berbeda konteksnya ya. Ada pembatalan puasa, contoh makan bersetubuh, konteksnya dengan disengaja. Kalau lupa bagaimana Ustaz? Boleh, contoh misalnya Pak RT habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 9, biasa pagi-pagi ngopi, bangun tidur nyeduh kopi yang kentelan, minum, lupa, nggak batal. Alhamdulillah. Ya, habis minum kopi dia makan 2 piring,
Batal gak? Kalau lupa nggak jadi masalah, asal ketika ingat langsung buru-buru selesaikan, jangan diterusin lagi Bapak. Kalau nanggung-nanggung ini yang batal. Ya. Apalagi pokoknya berkaitan dengan lupa, tidak disengaja dan darurat, maka hukum akan berubah. Sifatnya ma'fu anhu, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bersetubuh siang hari lupa. Emang ada tapi ya, Bu, ada orang bersetubuh siang hari lupa, ada. Aneh itu orang ya. Tapi kalau lupa bagaimana Ustaz? Nggak batal. Tapi kali apa lupa gitu ya. Nih Masya Allah. Itu berkaitan ilmu yang membatalkan puasa, dan selanjutnya ilmu yang berkaitan dengan pembatalan pahala puasa. Bu, terkadang ini terjadi banyak di kehidupan rumah tangga kita. Terkadang mohon maaf puasa sama puasa, tetapi bohongnya kita masih jalan terus. Bener apa enggak? Bu, saya mau tanya, ibu sayang sama suami, bapak sayang sama istri. Baik, saya mau tanya dulu ibunya dulu, bapak ntar dulu jawabnya. Bu, ketika suami ibu makan, ibu sendokin apa nyendok sendiri ibu? Bapak jawab yang kompak, kalau makan disendokin apa nyendok sendiri Bapak? Baik, sekarang saya tanya lagi, ibu, ketika suami makan sudah ada lengkap, ada nasi, sayur mayur, kopi, teh, susu lengkap di hadapan suami. Sekarang saya tanya lagi sama ibu, ketika suami ibu makan, ibu temenin apa ibu tinggal? Bapak tenang Pak, ntar dulu Pak, saya nanya ibu-ibu dulu ya. Bu, ditemenin apa ditinggal? Tinggal. Ayo Bapak jawab yang kompak, kalau makan ditemenin apa ditinggal Bapak? Ya Allah, muka-muka pengharapan ini. Baik, ini kampung apa namanya? Kampung Elok ya. Orang Elok kenal nasi tumpeng nggak? Kenal nasi tumpeng? Biasanya isinya apa Bu? Ada urap, apalagi? Tempe, apalagi? Telur, apalagi? Ikan, ayam bekakak, apalagi? Kopi, susu, kembang, kepala kambing, kadang-kadang ada kepala kebonya. Kemudian dilempar ke lautan, apa namanya? Sajen, betul. Saya mau tanya sekarang, orang kalau habis ngelempar sajen ditungguin apa ditinggal? Ditinggal. Sajen buat siapa? Buat setan, bener. Berarti ibu ketika suami makan, ibu tinggal, tidak ibu temenin, berarti suami ibu berarti ibu selama ini ngobrol sama set, ibu tidur sama, ibu dikasih duit sama suami ibu suami, anak ibu anak, keluarga setan semua. Ini awas, ini baru makan ya. Ayo Bu, nanti menjelang Ramadan siapkan makan untuk sahur suami. Jangan suami makan sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, nyuci baju sendiri. Ada yang begitu? Ada? Mana? Ya Allah, itu kayak temennya Caca Handika. Masya Allah ya. Nanti menjelang berbuka siapkan lagi Bu, sunnah yang manis-manis. Ini terkadang kita Masya Allah luar biasa Ramadan. Yang bilang, Ustaz katanya Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi kok kenapa banyak setan di warteg Ustaz? Kakinya doang kelihatan, pala ketutup. Ya, nih Masya Allah ada yang nanya begini, Ustaz, ketika berpuasa nelen air ludah batal gak sih? Nah, batal gak? Batal tidak? Tidak Pak. Syaratnya dua. Yang pertama masih berada di rongga mulut, yang kedua tidak bercampur dengan zat atau benda yang lain. Contoh, selama air liur itu masih ada di tenggorok, di rongga mulut, ibu telan tidak jadi masalah. Ya, anak hadroh dengerin biar paham.
Yang batal bagaimana? Ketika antum ada air liur keluar di sini ngeces, antum seka, antum jilat, batal. Karena sudah keluar dari rongga mulut. Atau antum kumpulin itu air ludah, kemudian antum ngambil sirup sesendok, dimasukin ke mulut, ditelen, batal. Karena sudah bercampur dengan benda yang lain. Terus ada yang nanya lagi, kalau nyicipin makanan bagaimana Ustadz, batal gak? Bu, buat ibu nih khususnya, bapak-bapak mah nggak ada alasan. Ibu-ibu soalnya yang olah makanan bagaimana? Selama itu nyicipin rasa, ketemu rasanya dilupain kembali, jangan ditelan, silahkan. Ya bu, jangan nyicipin satu mangkok. Itu bukan nyicipin, lapar itu mah. Ya bu, ini penting bab-bab seperti ini, masalah niatnya. Kalau fikih bagaimana? Apa itu niat? Niat itu muktarinan bipi alihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Kayak kita sholat, bapak sholat nih, ya, sholat lagi duduk niat, saya niat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, kemudian diri Allahu Akbar, sah gak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena niat muktarinan bipi alihi, berbarengan dengan perbuatannya. Lalu bagaimana dengan puasa? Terkadang kita ini dianjurkan sama guru-guru kita selepas sholat taraweh langsung nawaitu an adai Ramadana sanati. Puasanya kapan? Besok. Nah, muktarinannya di mana di sini? Gitu ya. Sedangkan niat itu kan harus berbarengan dengan pekerjaannya. Ternyata begini, Ibu, kalau sholat paling lama juga 2-3 menit, Bu, kita sholat. Makanya di situ harus muktarinan. Muktarinan dalam berpuasa, karena puasa itu ibadah yang paling panjang. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam masuknya waktu maghrib. Berarti dalam lingkaran seperti itulah masih dikatakan muktarinan, walaupun dia niatnya selepas sholat tarawih, karena nanti ibadahnya panjang, tidak seperti sholat. Ya, terkadang kita, kenapa kita harus bahas pada malam hari ini? Karena memang sudah tinggal besok kita mau puasa. Ada yang bilang niat puasa kagak pakai nawaitu. Saya mau tanya, nawaitu shauma ghadin an adai, itu niat apa lafaz niat? Lafaz niat. Yang mau pakai lafaz niat silahkan, karena dalam kitab Safinatun Najah lafaz niat adalah sunnah. Imam Syafi'i mengatakan ketika ada peluang ibadah dan menimbulkan pahala maka kerjakan. Kira-kira kalau kita ninggalkan lafaz niat rugi apa enggak kira-kira? Rugi. Kalau rugi lebih baik kita kerjakan, ada pahala di situ. Tetapi tetap niatnya wa mahalluhal qalbu, tempatnya berada di dalam hati. Jangan lupa tuh dalam hatinya, saya niat melaksanakan ibadah puasa pada esok hari ini tahun karena Allah Ta'ala. Jangan lupa tuh niatnya dalam hati. Ya. Baik, itu yang pertama, persiapkan iman takwa, spiritual question kita kepada Allah. Baik, yang kedua, persiapkan kesehatan. Nih awas, karena tidak ada jaminan satupun yang hadir pada malam hari ini dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Betul tidak? Walaupun Ramadan hanya tinggal menghitung hari, demi Allah tidak ada jaminan. Bahkan dari mulai rakyat jelata sampai aparatur pemerintah sampai presiden sekalipun tidak ada jaminan dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Makanya kita mohon sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Semoga Allah memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena masya Allah Pak, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Ingat COVID-19, ingat Omikron, masih ingat ya? Ternyata itu adalah surat cinta dari Allah. Allah memberitahukan kepada kita bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Malamnya masih ngaji, paginya mati. Ada yang begitu? Banyak.
Malam masih baca Quran paginya, mati. Malam masih tahajud paginya, mati. Malam masih main gapleh balak 6 paginya, mati. Malam masih main catur sekak seter paginya, malam masih mancing bawa joran paginya, mati. Cebur ke empang. Malam bawa joran paginya mati. Tapi itu masih biasa Bapak Ibu. Kemarin ada tetangga saya malam mati paginya mancing. Nih Masya Allah ya, ini luar biasa. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak Ustadz ntar dulu. Bapak kalau mau duluan silakan. Atau saya yang belakangan nggak apa-apa. Atau saya belakangan Bapak duluan juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita bakal mati, betul tidak? Ingat dalam kitab Uspuriyah ada dialog tuh antara Nabiullah Khidir alaihissalam dengan malaikat pencabut nyawa yang bernama malaikat Ijrail. Apa yang menjadi tanda-tanda ajalmu semakin dekat? Lihat rambutmu, kata malaikat Ijrail, yang dulu berwarna hitam sekarang sudah mulai banyak yang berwarna putih. Coba Bapak peci dibuka, ada yang putih, siap-siap Pak. Ya. Apalagi lihat kakimu yang dulu 2 sekarang menjadi 3 karena bantuan tongkat. Lihat gigimu yang dulu masih tersusun rapi sekarang sudah mulai banyak yang ompong. Ada, siap-siap. Kalau kita ngukur umur Nabi Muhammad berapa tahun Pak? Cuma 63 tahun. Nabi mengatakan umur umatku tidak akan jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Kalau Nabi sendiri dapat usia cuma 63 tahun, berarti yang sekarang umurnya 40 tahun, tinggal berapa tahun lagi? 23 tahun lagi. Yang sekarang umurnya 50 tahun, tinggal 13 tahun lagi. Ada 50 di sini? Banyak. Yang sekarang umurnya 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi. Yang sekarang umurnya 62 tahun, tinggal. Yang sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok siap-siap ya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafat ketika sedang bersujud, amin. Wafat ketika sedang bersolawat kepada Nabi, amin. Wafat ketika mengucapkan lafaz zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kan enak ya. Saya mau tanya sekarang, yang sampai dengan jam 10 ini sudah baca sholawat 1000 kali, angkat tangan coba. Ada? Belum? Baik, 500 ada? Belum juga? 2,5? Pegoh dah? Ada? 100? Jangan pernah mengaku umat Nabi Muhammad kalau sampai dengan jam segini kita belum membaca sholawat minimal 100 kali kepada baginda Rasulullah. Rasul nanti manusia paling sibuk Bapak di yaumul kiamah. Kenapa kursi kudsiyahnya baginda Rasul berada di sebelah kirinya aras? Padahal kalau dalam segi hukum kepantasan, Nabi Muhammad kursi kudsiyahnya di sebelah kanannya aras dan Nabi Ibrahim di sebelah kirinya aras. Kenapa Nabi Muhammad malah memilih kursinya di sebelah kiri dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan? Yang jadi dasarnya adalah apa? Karena sebelah kanannya aras adalah jalan menuju surga dan sebelah kiri aras adalah jalan menuju neraka. Apa kata Nabi? Aku sudah tidak memikirkan umatku yang sudah masuk ke dalam surga, pasti mereka akan bahagia. Betul? Yang aku pikirkan adalah umatku yang di sebelah kiri, yang alamatnya akan masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi nanti manusia paling sibuk di mizannya Allah. Ketika ada umatnya, ketika Pak RT ditimbang sama Allah, sama malaikat, ternyata amalnya sudah goyang mau belok ke kiri, langsung Nabi melemparkan sorbannya ke sebelah kanan sampai akhirnya beratlah sebelah kanan timbangannya. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai dengan detik ini kita belum juga baca sholawat, Masya Allah Bu, nanti sambil goreng ikan baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Awas angus. Sallallahu alaihi wasallam. Balikin Bu. Sallallahu ala Muhammad.